Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Kita mau gali bab 11 nih, judulnya How to Pump Up Your Brain. Misi kita yaitu mengungkap hubungan yang mungkin mengejutkan antara olahraga sama kemampuan belajar Anda. Dan gimana cara memanfaatkannya? Menarik ya. Seringkali pisahkan antara aktivitas fisik sama aktivitas otak. Betul. Anda mungkin pernah dengar Julius Yego. Itu loh, juara dunia lempar lembing dari Kenya. Oh, yang belajar dari YouTube itu ya? Iya, kisahnya kan luar biasa ya. Dia belajar teknik cuma dari video YouTube karena fasilitas dan pelatih terbatas banget di sana. Inspiratif sih, tapi juga nyambung banget sama topik kita hari ini. Jadi pembuka yang pas ya, bahwa aktivitas fisik itu secara harfiah bisa memompa kekuatan otak kita. Persis. Nah, mari kita telusuri ini lebih dalam. Materi kita ini langsung menyorot bagian otak namanya hippocampus. Ah, si kuda laut? Iya, namanya dari bahasa Yunani kan, karena bentuknya mirip kuda laut. Fungsinya krusial banget buat membentuk memori baru. Pertama, fakta dan peristiwa. Betul sekali, hipokampus ini kayak papan tulis sementara lah ya untuk informasi baru. Nah, yang menarik, pas Anda tidur, informasi penting dari situ dipindahin. Dipindahin kemana tuh? Ke tempat penyimpanan jangka panjang di korteks cerebral. Jadi tidur itu bukan cuma istirahat. Tapi juga proses nata ulang gitu ya. Iya, semacam proses riset buat hipokampus. Dikosongin lagi, biar besok siap nyerap hal baru. Makanya, kalau ada kerusakan di area ini, wah bisa susah banget bikin memori baru. Oke. Jadi hipokampus ini penting banget buat belajar. Terus hubungannya sama olahraga gimana? Sumber kita ini bilang olahraga fisik itu bantu numbuhin neuron baru. Beneran, terutama di hipokampus pula. Tapi ada penjelasan biologisnya kok. Gimana tuh? Jadi, waktu kita olahraga, otak kita itu lingkatin produksi zat kimia. Namanya BDNF. Pernah dengar? BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Nah, itu dia. Anggap aja BDNF ini bukan sekedar pupuk biasa, tapi lebih kayak upgrade aktif gitu loh, buat jaringan komunikasi di otak kita. Setiap kali kita gerak, ini diproduksi. Wah, menarik. Di materi kita juga ada gambar perbandingan yang jelas banget. Dendrit, itu kan cabang-cabang neuron ya. Iya, betul. Itu sebelum dan sesudah kena BDNF beda banget. Duri-duri kecil di dendritnya jadi lebih banyak, lebih subur gitu kelihatannya. Siap bikin koneksi baru. Jadi BDNF ini secara fisik ngubah struktur neuron kita, gitu. Tepat sekali. BDNF itu nguatin neuron baru, ngelindungin, terus mendorong dia buat nyambung sama neuron lain. Dia juga kayak ngasih makan sinaps sama duri dendritik, jadi lebih gede dan kuat. Oh, Jadi, kalau Anda rutin olahraga, neuron Anda itu jadi lebih siap, lebih efisien buat ngobrol satu sama lain. Kayak ngebangun jalan tol baru lah di otak. masuk akal. Tapi kan bangun jalan tol butuh material ya. Disinilah nutrisi berperan kayaknya. Nah, persis. Sumber kita nyaranin diet gaya Mediterania. Banyak buah, sayur, ikan, minyak zaitun, biji-bijian utuh. Sebaliknya, suruh hindari makanan palsu. Makanan palsu itu kayak gorengan, keripik, nugget olahan gitu ya. Yang tinggi gula atau tepung putih juga. Iya, apa kaitan spesifiknya nih sama kerja BDNF tadi? Ada nggak? Ada dong. Koneksinya logis banget. Kalau olahraga lewat BDNF itu merangsang pertumbuhan dan koneksi baru. Oke, nah diet Mediterania itu nyediain bahan bakunya. Bahan baku berkualitas, kayak asam lemak esensial, antioksidan, yang emang dibutuhin otak buat ngebangun struktur sel baru itu. Jadi olahraga sama nutrisi ini sinergis kerjanya, saling mendukung. Oke, jadi klop ya. Nah, kalau kita balik lagi ke Julius Yego tadi, ceritanya jadi makin masuk akal sekarang. Iya kan? Dia kan nggak cuma pasif nonton video aja, dia gabungin informasi baru, ya dari YouTube itu, sama latihan fisik yang aktif, mencoba langsung. Ini kunci pentingnya ya berarti? Persis. Latihan aktif Yego itu bukan cuma soal memori otot aja. Sangat mungkin latihan fisiknya itu justru yang memperkuat koneksi-koneksi saraf yang baru tumbuh atau diperkuat sama BDNF tadi. Oh, jadi pembelajarannya nempel gitu ya? Betul. Bikin pembelajarannya lebih melekat. Dan ini berlaku buat kita semua, buat Anda juga. Sumber belajar bisa dari mana aja. Buku, internet, guru,
Tapi kombinasi sama praktek aktif itu yang bikin ilmunya benar-benar nempel. Jadi kesimpulannya jelas banget ya, olahraga itu manfaatnya bukan cuma buat fisik. Jauh lebih dari itu. Untuk otak tuh luar biasa, pemahaman lebih baik, ambil keputusan lebih tajam, fokus ningkat, memori lebih kuat, bahkan lebih lincah pindah-pindah tugas. Sumber kita juga nyinggung potensinya buat bantu pemulihan kondisi mental. Iya, bahkan ada kutipan psikiater kan yang bilang olahraga itu kadang lebih kuat efeknya dari obat apapun. Wah, itu pernyataan yang kuat ya. Jadi intisari dari bab 11 ini yang perlu Anda bawa pulang, olahraga itu bagus banget buat neuron Anda, apalagi yang baru. Betul! Aktivitas fisik micu BDNF, si makanan super otak, plus olahraga itu seringkali memicu ide-ide baru. Ini aktivitas mode diffus yang hebat. Saat pikiran kita bebas berkelana dan bikin koneksi-koneksi yang nggak terduga ya. Nah, ini jadi bawa kita ke pertanyaan reflektif buat Anda semua nih. Apa tuh? Ya, dengar semua manfaat yang luar biasa ini, gimana caranya Anda bisa mulai nyelipin ya sedikit aja lebih banyak aktivitas fisik dalam rutinitas belajar Anda sehari-hari? Nggak perlu drastis juga ya? Nggak perlu sama sekali. Beberapa menit gerak secara teratur aja udah bisa bikin perbedaan loh. Mungkin ini bisa jadi eksperimen pribadi Anda minggu ini. Bener juga. Mungkin setelah dengerin ini bisa langsung coba sedikit peregangan atau jalan kaki sebentar di sekitar rumah atau kantor. Biarin otak Anda nikmatin sedikit dorongan BDNF sama mode diffusnya. Ide bagus itu. Coba aja.